Kuryang itu yang film itu ya? Bukan? Oh iya. Oke. Tepuk tangan buat kelompok Dewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mau menampilkan cerita drama rakyat yang berjudul Sang Kuryang yang berasal dari Jawa Barat, yang diperankan oleh Eka sebagai Dayang Sumbi, Hendrik sebagai Sang Kuryang, Sinta sebagai Tumang atau Anjing Sakti, dan Burhan sebagai Dewa. Dewa 19 oh. Dewa 19. Dinyanyikan. Berkelana. Dinyanyi berkelana. Dikisahkan pada beribu tahun yang lalu, Tanah Parayangan dipimpin oleh seorang raja dan seorang ratu yang hanya mempunyai seorang putri. Putri itu bernama Dayang Sumbi. Dia sangat cantik dan cerdas. Sayangnya, dia sangat manja. Pada suatu hari, saat sedang menenun di beranda istana, Dayang Sumbi merasa lemas dan pusing. Dia menjatuhkan pintalannya ke lantai berkali-kali. Jatuh lagi. Aku malas mengambilnya. Aku bersumpah, siapapun dia yang mengambilnya, jika dia laki-laki akan kujadikan suami, jika dia wanita akan kujadikan saudara. Setelah kata-kata sumpah itu diucapkan, datang seekor anjing sakti yang bernama Tumang. Hah? Kenapa seekor anjing yang mengambilnya? Mau tak mau, aku harus menjalankan sumpahku untuk menikahi anjing ini. Kemudian, Dayang Sumbi dan Tumang menikah dan hidup berbahagia hingga mereka dikaruniai seorang anak yang berubah anak manusia, tapi memiliki kekuatan sakti seperti ayahnya. Anak ini diberi nama Sang Kuryang. Dalam masa pertumbuhannya, Sang Kuryang selalu ditemani bermain oleh seekor anjing yang bernama Tumang, yang dia ketahui hanya sebagai anjing yang setia, bukan sebagai ayahnya. Sang Kuryang tumbuh menjadi seorang pemuda yang tampan dan gagah perkasa. Pada suatu hari, Dayang Sumbi memanggil putranya Sang Kuryang. Sang Kuryang, Sang Kuryang. Ada apa, Bunda? Nak, Bunda akan mengadakan pesta. Pergilah berburu bersama si Tumang. Baik, Bunda. Tibalah Sang Kuryang di sebuah hutan. Kemana lagi ya? Aku harus menelusuri hutan ini. Dari pagi sampai siang, aku tidak menemukan ekor rusa pun. Aku tidak ingin mengecewakan Bunda. Aku tidak ingin pulang tidak membawa apa-apa. Terpaksa si Tumang. Dengan sangat terpaksa, dia mengambil sebatang panah dan mengarahkannya pada Tumang. Dan tak lama kemudian, si Tumang pun sekarat kemudian mati. Tibanya Sang Kuryang di rumah, Sang Kuryang menyerahkan daging Tumang pada ibunya. Terima kasih sayang, Bunda gembira. Kau pandai sekali berburu. Setelah menerima daging buruan Sang Kuryang, Dayang Sumbi melanjutkan acara pestanya. Sesaat setelah pesta usai, Dayang Sumbi teringat pada si Tumang. Oh iya, gimana ya si Tumang? Dari kemarin aku tak melihat dia. Coba aku tanya pada Sang Kuryang.
apa, Bunda? Gimana si Tumang? Lihat kemarin dia ada bersamamu. Terdiam dan takut mendengar pertanyaan ibunya. Tumang sudah mati, Bunda. Apa? Siapa yang membunuh si Tumang? Kemarin waktu aku berburu di hutan dari pagi sampai siang, aku tidak menemukan seekor sabun. Jadi aku terpaksa mengarahkan arah panah kepada Tumang. Jadi daging yang kau berikan kepada Bunda kemarin adalah daging si Tumang. Betul, Bunda. Dasar! Anda tahu-tahu diri kamu ya? Dasar! Kamu! Bukan main marahnya, Dayang Sumbi begitu mendengar cerita itu. Tanpa sengaja, ia memukul kepala Sang Kuryang dengan sendok nasi yang dipegangnya. Sang Kuryang pun terluka. Kenapa Bunda memukulku? Segitu marahnya Bunda padaku. Aku sangat kecewa pada Bunda. Baiklah, untuk menebus kesalahanku, aku akan pergi mengembara. Sang Kuryang! Sang Kuryang! Kembalilah nak! Bunda menyesal telah melukaimu dan mengatakanmu sebagai pembunuh. Kemarilah nak! Bunda sangat sayang padamu. Tapi sayang, semua sudah terlanjur. Sang Kuryang tetap berlalu pergi meninggalkan ibunya. Dayang Sumbi pun berdoa kepada para dewata agar bisa dipertemukan kembali dengan putranya. Doanya pun didengar para dewata penghuni kayangan. Dayang Sumbi diberi kemudahan dan kecantikan abadi, bahkan lebih cantik dari sebelumnya. Bertahun-tahun kemudian, Sang Kuryang yang telah melalang buana ke seluruh penjuru bumi memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya. Sesampainya di sana, Sang Kuryang terkejut karena semua sudah berubah. Ditambah terkejut saat dia bertemu seorang wanita yang tak lain adalah Dayang Sumbi. Namun mereka tak saling mengenali. Siapa wanita cantik itu ya? Aku terpesona melihatnya. Aku ingin sekali meminanya sebagai istriku. Siapa ya lelaki tampan yang ada di ujung sana? Aku terpesona dibuatnya. Aku ingin jadi istrinya jika dia melamarku. Hai, kau cantik sekali. Aku terpesona melihatmu. Aku ingin sekali meminangmu sebagai istriku. Maka kamu jadi istriku. Iya, aku mau jadi istrimu. Kau tampan sekali. Pada suatu hari, Sang Kuryang minta pamit untuk berburu. Ia meminta tolong Dayang Sumbi untuk merapikan ikat kepalanya. Ya, aku akan pergi berburu. Tolong rapikan ikat kepalaku. Iya, Kanda. Dayang Sumbi terkejut sambil memperhatikan luka di kepala Sang Kuryang dan memperhatikan wajahnya, kemudian ketakutan. Kanda, bekas luka apa yang ada di kepalamu? Bekas luka ini adalah bekas luka yang diberikan oleh bundaku. Bundaku marah sekali waktu itu. Kemudian aku meninggalkannya sendiri. Dayang Sumbi berbicara dalam hati. Oh, jadi dia anakku, Sang Kuryang, yang dulu merantau dan telah kembali berada di hadapanku. Dan wajahnya pun juga ternyata mirip seperti anakku Sang Kuryang.
Nah, pemuda tampan yang akan menjadi calon suamiku adalah putraku sendiri. Aku hampir menikahi putraku sendiri. Aku harus menggagalkan proses peminangku nanti. Baiklah, sudah selesai garis-garisnya. Aku berangkat dulu ya, Dinda. Hati-hati, Kanda. Dayang Sumbi menjadi bingung. Duh, gimana ini ya? Aku harus menggagalkan keinginan Sang Kuryang untuk melamarku. Sepulangnya Sang Kuryang dari berburu, Dayang Sumbi mencoba menjelaskan masalahnya. Sang Kuryang, Ada apa, Dinda? kau adalah anakku, nak. Luka yang ada di kepalamu, Bunda yang melukainya. Bunda menyesal telah melukaimu. Bunda sedih telah kau tinggalkan sendiri. Jadi, gagalkan keinginanmu untuk melamarku. Tidak, kau hanya berbohong. Jangan mengada-ngada kau ya. Aku tidak percaya kau. Kau berbohong. Dengarkan aku, nak. Bunda tidak mengada-ngada. Luka yang ada di kepalamu, Bunda yang melukainya. Jadi, gagalkan keinginanmu untuk menikahiku. Tidak, aku tidak peduli. Aku tidak peduli kau siapa. Aku akan tetap melamarmu karena aku tetap mencintaimu. Setelah Dayang Sumbi menjelaskan tentang dirinya, namun hal itu hanya dianggap angin lalu oleh Sang Kuryang. Dayang Sumbi pun berpikir bagaimana caranya supaya pernikahan mereka gagal. Selama berhari-hari, Dayang Sumbi berpikir, akhirnya menemukan juga caranya. Dia memutuskan untuk mengajukan syarat perkawinan yang tak mungkin dikabulkan oleh Sang Kuryang. Ia pun menemui Sang Kuryang. Wahai calon suamiku, apakah kau tetap ingin menikahiku? Tentu saja, karena aku tetap mencintaimu. Jika kau tetap ingin menikahiku, akan kuberi syarat jika kau tetap ingin menikahiku. Apa syaratnya? Syaratnya, buatlah bendungan di Sungai Citarum dan satu perahu untuk menyeberanginya. Kedua syarat itu, kau harus sudah jadi sebelum fajar menyingsing. Baiklah, kalau itu syaratnya, akan kau penuhi syaratnya. Tak lama kemudian, Sang Kuryang pun pergi berlalu dari hadapan Dayang Sumbi dan segera bekerja melaksanakan permintaan Dayang Sumbi. Tak lupa dia juga menggunakan kekuatan yang dia dapat dari ayahnya untuk memanggil jin-jin dan membantunya. Dengan lumpur dan tanah, mereka membendung air dari sungai dan mata air. Beberapa saat sebelum fajar, Sang Kuryang menebang sebatang pohon besar untuk membuat sebuah perahu. Duh, bagaimana ini? Bendungan dan sungai akan segera jadi. Aku harus menggagalkannya dan mempercepat pagi hari. Ketika Dayang Sumbi melihat bahwa Sang Kuryang hampir menyelesaikan pekerjaannya, dia berdoa pada dewa-dewa untuk merintangi pekerjaan anaknya dan mempercepat datangnya pagi. Wahai ibu-ibu, pagi sudah menyingsing. Bangunlah. Setelah membangunkan warga, kemudian meminta bantuan masyarakat sekitar agar menggelar kain sutra berwarna merah yang di sebelah timur dan membangunkan ayam-ayam jago supaya berkokok. Suasana malam pun berubah menjadi suasana fajar. Hah? Ayam jantan sudah mulai berkokok dan awan-awan pun sudah terlihat kemerah-merahan. Tanda fajar pun telah menyingsing. Ini pasti ulah Dayang Sumbi. Kukutuk kau Dayang Sumbi. Sang Kuryang pun menghentikan pekerjaannya karena merasa telah gagal memenuhi syarat Dayang Sumbi. Dengan sangat marah dan kesal, dia mengutuk Dayang Sumbi, kemudian merusak bendungan yang telah dibuatnya sendiri. Dan desa-desa pun tenggelam karena air bendungan. Lalu, Sang Kuryang pun menendang perahu buatannya sendiri yang hampir jadi ke tengah hutan, hingga perahu itu berada dalam keadaan terbalik dan